Hey sob, yuk kita ngobrolin papan kedamaian yang lagi rame karena katanya bisa jadi solusi untuk perdamaian di Gaza dan Palestina. Papan bikin damai. Gimana ceritanya? Anyway, ada satu fakta menarik bahwa papan kedamaian ini ternyata dibuat dan diinisiasi oleh pihak yang paling gak ingin Gazanya damai. Karena selama 2 tahun lebih, hampir seluruh negara di dunia ingin supaya kejadian atau genosida di Gaza ini tuh sebetulnya diakhiri. Tapi si ketua papan kedamaian ini yang sekarang jadi ketuanya, yang bikin juga, itu adalah pihak yang paling konsisten, paling istiqomah untuk memastikan bahwa perdamaian ini tidak boleh dicapai selama 2 tahun lebih dengan veto. Jadi orang bodoh mana lagi yang percaya ketika pihak yang selama 2 tahun lebih selalu memveto semua upaya perdamaian, semua upaya perbaikan di Gaza, kemudian mendeklarasikan dirinya untuk memimpin sebuah papan yang katanya untuk kedamaian di Gaza. It's bullshit. Anyway, anggaplah dia taubat. Lalu, oke, selama 2 tahun kami sudah melakukan semua ini dan menghalangi kedamaian di Gaza, maka kami akan membuat kedamaian saat ini juga. Maka kami undang semuanya, termasuk yang genosida. Ini makin aneh, karena kita tahu Gaza itu kan berantakannya ya gara-gara si Israelnya ini. Dan Israelnya diundang, ikut mainan di papan kedamaian. Some crazy shit. Nggak make sense. Logika orang berakal mana yang percaya sama semua retorika ini? Nggak mungkin. Apalagi ditambah rencana New Gaza. Ternyata ini damainya bukan damai buat orang-orang Gaza, tapi damai buat yang bikin dan yang naikin papan kedamaian ya. Kayak main seluncuran, bikin halus. Gazanya udah dibombardir, dihancurin, kita bikin New Gaza. Kita bangun gedung-gedung bertingkat, kita jadiin real estate, lalu kita jual. Itu mah kerjaan Trump dulu. Siapa yang bilang Trump itu politikus? Trump itu businessman to the core. Tahu kemarin kebijakan impor itu adalah kebijakan goblok yang direspon sama orang-orang goblok. Dia naikin tarif. Kalau dia mau naikin sampai 300% pun, kita diam juga dia bakal digulingin. Sama siapa? Sama rakyatnya sendiri. Emang kalau tarif impor 300% misal, yang bayar siapa? Yang bayar pajak. Orang-orang Amerika sendiri, importir mereka sendiri yang bayar. Yang pusing ya mereka sendiri. Yang bikin kebijakan presidennya yang pusing mereka, kenapa kita yang kelabakan? Tapi itulah kenyataannya ternyata Trump berhasil menunjukkan kepada kita, orang-orang bodoh di antara kita. Lihat kan yang kalang kabut siapa? Kenapa kalang kabut? Padahal itu kan masalahnya Amerika. Apa urusannya? Urusannya adalah kalau mereka nggak bisa beli, pajaknya jadi terlalu tinggi, maka mereka akan nahan untuk tidak beli. Dan kalau tidak dibeli, komoditas-komoditas yang tadinya diharapkan untuk terjual dan jadi cuan, itu tertahan. Mungkin ada yang busuk, mungkin ada yang jadi bermasalah. Maka dengan kata lain, ada
satu siklus ekonomi yang terhenti. Permasalahannya siapa yang pegang siklus ekonomi ini? Apakah UMKM kita, petani-petani kita, atau orang-orang miskin di antara kita? Kan tentu tidak. Ya, tebak aja sendiri. Kira-kira siapa yang kebakaran jenggot dan kalang kabut dengan ancaman Trump? Makanya saya bilang, Trump itu businessman to the core. Dia paham siapa yang bakal kelabakan, siapa yang bakal approach dia. Dia paham, walaupun nanti di amandemen di Amerika semua kebijakannya bakal diturunin, dia bakal menang. Kenapa? Karena banyak orang-orang bodoh yang punya ketergantungan, yang dompetnya punya ketergantungan dari pembelian di Amerika. Jadi uang sakunya berkurang dan itu masalah. Nggak bisa halan-halan lagi, nggak bisa liburan, nggak bisa mewah-mewahan, mungkin agak puasa sedikit yang tadinya mungkin makan pizza 3 juta jadi harus beli pizza yang 40.000 kan jadi masalah. Balik lagi kita ngomongin papan seluncuran, enggak, papan perdamaian. Cukup soal pajak-pajak bodoh yang ketika dinego makin gede, setelah dinego lagi turun, tapi syaratnya bejibun, dan setelah dipenuhi syaratnya, ternyata yang gak nego dapatnya lebih rendah. Itu gila sih. Entah kenapa masih ada yang kejebak. Aneh aja. Anyway, kita balik lagi. Papan. Papan, kita lagi ngomongin papan perdamaian yang ternyata ujung-ujungnya pengen bikin real estate. Jadi yang damai siapa? Warga Gaza atau yang nanti beli real estate-nya? Apalagi yang inisiasi papan perdamaiannya adalah negara yang paling rajin veto setiap upaya perdamaian di Gaza. Plus penjajah yang selama puluhan tahun menyiksa warga Gaza dan selama 2 tahun terakhir melakukan genosida di sana. Orang bodoh mana yang percaya kalau papan perdamaian ini bakal membawa kedamaian di Gaza? Nggak mungkin ada orang sebodoh itu. Cuma ya berita buruknya ternyata ada. So, ya, mari kita sama-sama saksikan komedi abad ini. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari kebodohan-kebodohan macam ini.